Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan tentang kapan seorang bayi itu wajib disolati. Nah, dalam hal ini, para ulama itu berselisih pendapat tentang kapan jenazah seorang bayi itu wajib disolati. Yang pertama, kata Imam Malik, bayi itu disolati ketika dia lahir dengan bersuara menjerit. Inilah pendapat yang dijadikan pegangan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Abu Hanifah, jenazah bayi yang sudah ditiupinya roh ataupun nyawa itu harus disolati, yakni setelah ia berada di alam kandungan selama kurang lebih 4 bulan. Dan inilah pendapat yang dibuat pegangan oleh Ibnu Abu Laila. Nah, perbedaan pendapat ini muncul akibat adanya pertentangan antara yang bersifat mutlak dan yang bersifat terbatas. Sesungguhnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi sebuah hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah. Dari Nabi, sungguh beliau bersabda, "At-tiflu la yusalla alaihi wa la yarithu wa la yurathu hatta yastahilla sharikhon." Yang artinya, bayi itu tidak disolati, tidak bisa menerima warisan, dan juga tidak diwarisi hartanya sampai dia mulai bersuara. Nah, diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi, sesungguhnya beliau pernah bersabda, bayi itu disolati. Nah, dalam hal ini, ulama-ulama yang cenderung pada hadis Jabir itu mengatakan bahwa hadis Al-Mughirah yang bersifat umum tersebut itu ditafsiri oleh hadis Jabir. Artinya, kalau bayi sudah bersuara, maka harus disolati. Sebaliknya, ulama-ulama yang mereka cenderung pada hadis Al-Mughirah mengatakan bahwa jika bayi itu sudah bergerak, berarti dia sudah pernah hidup, dan hukumnya menjadi sama seperti orang muslim pada umumnya. Padahal setiap muslim yang pernah hidup lalu meninggal dunia, jenazahnya wajib disolati. Nah, ini hukum yang bersifat umum, dan hadis Al-Mughirah tersebut itu bersifat khusus. Inilah tinjauan dengan menggunakan pendekatan kias. Nah, terdapat sebuah pandangan yang syadz, pandangan yang aneh, pandangan yang jarang, yaitu bahwa bayi tidak disolatkan secara mutlak. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, sesungguhnya Rasulullah tidak menyolati putranya Ibrahim yang meninggal dunia dalam usia 8 bulan. Tetapi juga ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu menyolati putranya yang meninggal dunia dalam usia 70 hari. Nah, selanjutnya, karena hal ini, para ulama ini berselisih pendapat tentang anak orang kafir yang ditawan. Apakah kalau ia mati, jenazahnya disolatkan? Nah, kata Imam Malik mengutip pendapat ulama-ulama dari Basrah bahwa anak orang kafir yang memerangi kaum muslimin itu tidak disolati sampai dia mengerti tentang Islam, baik ia itu ditawan bersama orang tuanya ataupun tidak. Jadi status hukumnya sama seperti status hukum kedua orang tuanya, kecuali kalau di kemudian ayahnya masuk Islam, maka ia ikut kepada sang ayah, bukan kepada sang ibu. Nah, Imam Asy-Syafi'i setuju pada pendapat Imam Malik. Tetapi jika salah satu dari orang tuanya masuk Islam, baik itu ayah ataupun ibunya, maka dia ikut kepadanya. Jadi bukan tergantung pada ayah saja. Kemudian selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Imam Malik tadi. Kata Imam Abu Hanifah, anak orang kafir yang ditawan itu harus disolati, karena status hukumnya sama seperti orang Islam yang menawannya. Dan kata Al-Auza'i, jika si anak tersebut menjadi budak milik orang muslim dengan cara dibeli, jika meninggal dunia jenazahnya maka disolati. Inilah yang berlaku dan berdasarkan fatwa. Para ulama sepakat jika si anak ini ditawan bersama orang tuanya dan tidak dimiliki oleh orang muslim,
sementara kedua orang tuanya ini tidak masuk Islam, maka status hukumnya sama seperti status hukum kedua orang tuanya. Nah, perbedaan pendapat di antara para ulama ini muncul akibat mereka itu berbeda pendapat tentang kasus anak orang musyrik. Apakah kelak dia itu termasuk para penduduk surga atau termasuk penghuni neraka? Disebutkan di dalam hadis bahwa status hukumnya itu sama seperti status hukum ayahnya, di mana dalilnya adalah sabda Nabi bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi status hukumnya sama seperti status hukum orang-orang mukmin. Wallahu a'lam bishawab.